Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windiantika. Saya berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Yanti Lesmana Dewi berperan sebagai coachee. Oke, udah siap Bu Yanti? Siap Bu Windy. Oke, assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Windy. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Bu Yanti sendiri nih apa kabar? Kayaknya saya lagi kurang sehat Bu Win. Loh, Suasana hatinya. kenapa Bu Yanti, ada apa? Saya perhatikan juga nih sepertinya Bu Yanti nih mukanya nggak seceria seperti biasanya. Yuk cerita, ada apa sih Bu Yanti? Bu Windy, boleh emang Iya. saya minta waktunya. Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan nih Bu Win akhir-akhir ini di kelas. Ya boleh Bu Yanti. Bu Yanti insya Allah ada waktu. Apa sih yang ingin Bu Yanti ceritakan? Yuk nggak usah sungkan Bu, cerita aja, ada apa? Beneran Bu Win? Bener, Boleh. insya Allah ada. Boleh Ada waktu Bu. nih. Iya. Alhamdulillah Bu Windy. Emang Bu Windy lagi senggang sekarang, nggak ada jam? Nggak mengganggu nih waktu ngajarnya? Enggak Bu, insya Allah saya lagi nggak ada jam. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Apa sih yang ingin Ibu harapkan nih dari obrolan kita ini? Yuk cerita aja, gak usah sungkan ya Bu. Ya Bu Indi, baik. Ini sebenarnya saya itu mengharap solusi nih atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusias murid-murid saya nih dalam belajar Bu, terutama belajar tentang bahasa Indonesia. Begini Bu Win, akhir-akhir ini nih saya ngerasa murid-murid saya di kelas tuh kayaknya kurang banget antusiasnya nerima pembelajaran dari saya, terutama itu tentang itu tuh belajar bahasa Indonesia. Terus selain itu juga Bu Win, dari 100% murid saya itu biasanya kalau saya kasih tugas itu cuma 50% aja yang ngerjain, yang lainnya itu kayaknya abai gitu, udah nggak ada semangat deh, udah sama sekali nggak punya antusias buat belajar gitu Bu. Aku jadi stres duluan nih, pusing gitu. Oh, seperti itu Bu. Oke deh, insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan solusinya ya Bu ya. Mohon maaf nih sebelumnya Bu Yanti. Kira-kira nih kalau saya boleh tahu, Bu Yanti tuh kira-kira kalau di kelas itu pada saat proses pembelajaran, Ibu ngajarnya seperti apa? Gimana Bu? Apa yang Ibu lakukan di kelas saat proses pembelajaran, terutama pelajaran bahasa Indonesia itu? Jadi selama ini tuh saya hanya menjelaskan materi Bu. Oh, Lalu selanjutnya ya udah nyuruh murid udah kerjakan tugasnya gitu, kasih tugas yang saya kasih gitu. Jadi pertama saya jelasin dulu materinya apa, setelah itu baru saya kasih tugas. Seperti itu Bu. oh begitu. Jadi Ibu hanya memberikan penjelasan, terus habis itu anak-anak langsung mengerjakan tugas seperti itu. Kira-kira nih menurut Bu Yanti nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu jadinya kurang antusias Bu saat pelajaran bahasa Indonesia? Apa ya? Kalau saya ingat sih Bu, yang menyebabkan murid saya tuh kurang antusias, yang pertama mungkin saya menyampaikannya sedikit membosankan. Mungkin ya. Iya. Bisa jadi mungkin terlalu monoton kali ya. Saya terlalu dominan nih untuk berbicara. Jadi saya terus gitu yang bercerita di depan murid-murid saya. Terus mungkin juga yang kedua, karena saya tidak memberi kesempatan kepada murid saya tuh untuk berpendapat atau interaktif. Jadi cuma saya aja nih yang menjelaskan bla 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 gitu, yang berbicara saat pembelajaran tersebut. Mungkin itu kali jadi murid-murid saya jadi bosan kali. Kayak gitu Bu Iya. Win. Kayak iya, saya Kalau yang saya ingat sependapat sih tuh ya gitu. dengan Bu Yanti. Jadi tadi seperti itu bisa menyebabkan ya murid-murid Bu Yanti jadi bosen ya saat pembelajaran. Jadi kira-kira nih,
kalau yang menurut Bu Yanti nih, pembelajaran yang asik, pembelajaran yang tidak membosankan, yang dapat menarik perhatian murid, kira-kira itu yang seperti apa? Apa ya Bu Win, yang bikin anak antusias ya, yang menarik mungkin pembelajarannya harus asik kali ya, nggak monoton, nggak bosenin gitu mungkin ya. Itu kali Bu Win. Iya, jadi sih emang kalau yang pembelajaran yang mungkin yang monoton ya akhirnya tidak ada interaksi ya, akhirnya emang mengakibatkan murid-murid itu kurang antusias. Tadi kan tentang pembelajaran, tadi kan Bu Yanti juga cerita nih ya tentang permasalahan Bu Yanti, murid-murid Bu Yanti itu yang mengumpulkan tugas itu hanya 50% aja nih dari jumlah siswa. Kira-kira mengenai yang tugas diberikan itu apakah sih penyebabnya nih ya, murid-murid Ibu Yanti ini kok bisa mengumpulkan tugas itu hanya 50% aja? Kenapa tuh ya? Ya, itu mungkin Bu, menurut saya karena belajarnya nggak asik, terus bosan anak-anak. Ya, menurut saya sih pembelajarannya mungkin harus dibalik kali ya, harus berpusat pada murid gitu, pada siswanya sendiri yang aktif. Terus kemudian bisa saya juga kali buin buat gagasan baru seperti saya adakan ice breaking atau games atau pembelajaran apalah gitu yang lebih menarik mungkin itu kali ya Buin. Saya setuju tuh ya. Oke deh. Oke Bu Yanti, nih maaf ya nih Bu Yanti ya, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira di Bu Yanti di kelas ini menggunakan sumber belajar apa aja nih di kelas Bu? Bu Indi, saya cuma pakai buku teks aja yang ada di perpustakaan. Oh, hanya menggunakan buku teks aja Bu. Kira-kira Bu Yanti sempat terpikir nggak nih menggunakan sumber belajar selain buku teks? Ada nggak kira-kira terpikir seperti itu? Sebenarnya banyak sih Bun. Di tempat saya tuh ya, itu sekolahnya udah lengkap Bu semuanya. Ada Infokus, ada OHP, ada WiFi, terus ada kami juga punya lab gitu ya, lab komputer, semua lengkap ada. Sumber belajar kami juga bisa dari video, YouTube, artikel, blog, atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet. Bahkan lingkungan sekolah saya juga kayaknya mendukung tuh buat sumber belajar. Bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang tren itu loh Bu, yang sekarang banyak banget sudah ngetren TikTok TikTok ya, Reels IG. Ya terus Reel IG juga tuh ya, itu bisa kali kita jadikan sumber belajar ya Bu Win. Nah betul sekali Bu, jadi dari seperti itu kita bisa gunakan sebagai sumber belajar, kita bisa menggunakan teknologi atau perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi kayak teknologi tersebut ya, IG, aplikasi-aplikasi tersebut tuh kan yang memang lekat sekali dengan anak-anak murid kita. Nah, tadi kan Bu Yanti sini udah menjelaskan tuh, ternyata Bu Yanti di sekolahnya tuh ada ada potensi yang mendukung Bu Yanti untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi bisa Bu Yanti gunakan, saya yakin nih Bu Yanti pasti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pastinya sumber belajar tersebut bisa membuat murid-murid Bu Yanti ini menjadi antusias lagi dalam kegiatan pembelajaran, terutama sih dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seperti itu. Iya Bu Win, saya akan coba ini, yang pertama saya akan coba merancang pembelajarannya dulu kali Bu Win ya. Iya, jadi sekarang merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber-sumber seperti video, YouTube, dan akun TikTok. Terus saya yang kedua juga mungkin saya akan memberi tugas yang tidak terlalu banyak, yang kayak pernah saya berikan gitu sebelumnya. Terus saya juga akan selain memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, saya akan menyesuaikan dengan minat juga bakat murid-murid saya tentunya nanti.
Terus istilahnya saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang lagi ngetren tuh sekarang tuh, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu Bu Win, sehingga murid saya tidak lagi terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Saya juga bisa menggunakan dalam rencananya nanti saya akan menggunakan bentuk pembelajarannya seperti drama. Saya bisa membuat rencana pembelajaran dalam bentuk lagu, dalam bentuk puisi, pantun. Bahkan karena kan zaman canggih ya, bisa juga kali Bu Win, saya akan mencoba membuat pembelajarannya berdasarkan digital. Saya seperti menggunakan Wah, laporan bagus digital banget gitu ini kali Ibu. rencananya Bu Saya Yanti tuh itu udah yang bagus akan saya banget. rancang nantinya. Jadi tuh dari rencana yang Bu Yanti sampaikan itu rencananya sih udah bagus banget sih Bu. Saya tuh mendukung Bu Yanti untuk menggunakan melaksanakan rencana tersebut. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Yanti ya. Amin ya. Oke. Amin Bu Indi. Jadi tadi kan Bu Yanti, iya, terima kasih. Iya, tadi kan Bu Yanti sudah menjabarkan rencana Bu Yanti. Nah, sekarang nih selanjutnya apa sih komitmen yang Ibu lakukan terhadap rencana Ibu Yanti tersebut di kelas? Apa itu Bu kira-kira komitmennya? Saya akan komitmen saya akan selalu membuat yang pastinya membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dulu kali Bu ya. Iya. Dengan menggunakan tidak lagi menggunakan sumber belajar yang udah lama tuh, udah bye gitu. Saya akan menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan program Merdeka Belajar, dan saya juga membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplor materi nanti tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan serahkan pemilihan sumber belajarnya nanti ke murid-murid saya. Mungkin itu kali rencana saya. Bagus banget untuk nih sementara. Bu Yanti, saya dukung. Nah, kira-kira nih dalam melaksanakan rencana Ibu, tadi melaksanakan komitmen Ibu, kira-kira nih siapa yang dapat membantu Bu Yanti ini dalam melakukan terus menjaga komitmen tersebut? Kira-kira siapa Bu? Yang bisa membantu saya, yang terutama ya saya mungkin akan bicara dulu Bu dengan kepala sekolah saya ya. Saya akan berkomunikasi dulu, meminta izin, terus saya juga akan berkolaborasi dengan beliau terutama sebagai pimpinan. Saya juga akan berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, saling bertukar pikiran juga. Terus saya akan berkolaborasi terutama dengan selain teman di Kombel yang ada di sekolah saya, komunitas belajar, saya juga terutama nanti akan mengadakan kolaborasi dengan satu rekan kelas yang sama di kelas 5 nantinya dalam merancang pembelajaran. Mungkin itu yang akan saya lakukan Bu Win. Bagus banget idenya Bu Yanti. Emang sih kita tuh kalau dalam melakukan kegiatan pembelajaran memang paling penting itu adanya kolaborasi, adanya komunikasi dengan rekan sejawat, terutama rekan satu Kombel ya. Terus juga tadi bagus banget sih Bu dengan adanya kegiatan komunitas belajar itu kita dapat saling sharing, saling bertukar pikiran tentang pembelajaran seperti apa sih ini pembelajaran yang menyenangkan. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Yanti rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Yanti ya Bu ya. Amin Bu Indi. Semangat. Terima kasih banyak Bu Indi atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Jadi ini sepertinya nih Bu Yanti sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Yanti. Oke, semangat Bu Yanti. Semangat Bu Indi. Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa agak lega nih berkat sharing sama Bu Indi. Terima kasih banyak Bu Indi ya.
atas waktunya. Iya Ibu, sama-sama, alhamdulillah. Jadi sharing-sharing jadi saya menambah pengalaman saya nih dalam menerapkan pembelajaran seperti apa di kelas. Iya. Oke nih Bu Yanti, Sama-sama, maaf nih Bu. saya ada jam nih. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi di sharing-sharing kapan deh ya kalau kita ada kenggang. Oke, maaf ya Bu ya. Siap, Saya keluar dulu, ada jam. Ya nggak apa-apa Bu Windy, sekali lagi terima kasih ya. Iya Ibu, Terima kasih sama-sama. sharing hari ini. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi Bu Yanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Lesmana Dewi dari calon guru penggerak angkatan 9 SDN Jurumudi Baru. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching bersama dengan Ibu Windy, di mana saya berperan sebagai coach dan Ibu Windy sebagai coaching. Baik, akan kita mulai bersama percakapan kita. Bu Windy, Oke, siap? Bu. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Windy. Selamat siang. Siang Bu Yanti. Apa kabarnya hari ini Bu Windy? Alhamdulillah Bu Yanti baik. Bu Yanti apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Win. Sini. Kita langsung aja ya. Baik Bu Yanti, siap. Bu Win, sebelum kita cerita nih, saya mau tanya nih Bu Windy. Emang ada apa nih sebenarnya dengan perasaan Bu Windy? Kenapa emang kok tadi waktu kita melakukan ruang kolaborasi, Bu Windy tuh chat saya gitu. Nanti katanya saya mau curhat, katanya gitu. Ada hal khusus yang mau didiskusikan. Apa sih emangnya didiskusikan? Coba cerita. Ada apa nih? Iya nih Bu Yanti, sejujurnya nih ya, saya ini merasa sedikit tegang Bu Yanti. Jadi kan dari tantangan presentasi itu, jadi membuat saya ini ingin mencari solusi yang lebih efektif gitu Bu. Karena saya tuh tegang banget Bu. Oke, saya menghargai ya kejujuran Bu Windy. Ya, Bu. Untuk itu mari kita jadikan pertemuan ini ya, ruang ini nih kita buat curhat-curhatan. Iya Bu. Tapi ada gak hal khususnya yang ingin lebih dibahas mendalam lagi nih? Kok tadi sampai kayak orang setengah, Bu Yanti serius nih, aku mau curhat nih kayaknya. Emang ada sih hal-hal penting gitu. Urgent banget apa? Iya Bu Yanti ada gitu. Oke, kalau gitu langsung aja ya Bu ya, to the point aja. Oke Bu Yanti. Kalau boleh tahu nih Bu Win, apa coba cerita tujuannya apa dari percakapan sesi yang Ibu pengen sharing-sharing ke saya itu kayaknya penting banget tuh. Coba cerita deh, mulai. Gimana? Ya Bu, Tujuannya jadi apa? iya Bu nih, jadi gini, saya tuh ingin meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan presentasi di depan umum Bu, tapi saya bingung nih caranya bagaimana. Gitu Bu. Baik. Kalau boleh tahu nih, apa sih tujuan akhir Ibu nanti yang Ibu inginkan ketika presentasi nanti itu apa kira-kira? Ya, pastinya tujuan yang saya ingin dapatkan itu ya saya ingin melakukan presentasi dengan penuh percaya diri, terus juga membuat audiens saya itu loh Bu terkesan dengan presentasi saya. Jadi saya tuh melakukan presentasi kayak narasumber yang udah handal gitu loh Bu, yang sudah punya jam terbang tinggi. Jadi pengennya yang seperti itu. Oh gitu. Bagus itu Bu Win. Lalu kalau boleh tahu nih, ukuran keberhasilan apa nanti ketika Ibu presentasi itu yang Ibu pengenin itu kayak apa? Ya, yang pastinya ya Bu, saya ingin presentasinya itu lancar, terus juga tanpa rasa gugup, terus juga saya ingin mendapatkan feedback yang positif gitu Bu dari para audiens saya. Terus saya juga ingin
semua audiens itu memahami materi yang saya sampaikan, terus juga audiens itu tuh kayaknya terkesan gitu loh Bu, kalau pada saat melihat dan juga mendengarkan presentasi dari saya. Seperti itu Bu. Oke. Sekarang Bu Windy, coba yuk kita lihat apa sih kalau boleh tahu kira-kira yang membuat Ibu itu merasa presentasi itu merasa kesulitan itu kira-kira apa? Ya itu loh Bu kendalanya. Jadi tuh saya kalau melakukan presentasi itu Bu, jadi tuh saya tuh udah gugup duluan, nervous gitulah. Terus juga jadi akhirnya mengakibatkan itu saya tuh ngeblank banget Bu. Jadi lupa tuh apa aja yang ingin saya omongin di saat presentasi tersebut Bu. Udah ngeblank gitu lah, udah lupa dah apa ada yang mau saya omongkan gitu Bu. Iya. Coba deh Bu, coba boleh nggak saya tahu cerita lebih lanjut gimana itu perasaan itu tuh ngeblank segala apa itu bisa muncul itu gimana? Ya pastinya sih itu disebabkan karena perasaan saya itu adalah rasa takut ya Bu, nggak. Jadi saya tuh takut tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens saya, terus juga akhirnya saya tuh gugup banget Bu. Jadi dari rasa takut itu membuatkan saya gugup. Jadi terkadang itu saya merasa tertekan gitu loh Bu, sebelum bisa menyampaikan presentasi dengan sempurna. Jadi saya tuh udah tertekan duluan, akhirnya mengakibatkan saya itu jadi gugup seperti itu Bu. Bu, mohon maaf nih sebelumnya ya. Sebelum yang ini nih, Ibu sebelumnya sudah pernah belum melakukan presentasi? Ya udah Bu, udah beberapa kali. Cuman ya begitu deh Bu. Jadi saya tuh kayaknya presentasi yang saya lakukan itu kayak biasa aja ya, karena saya gugup duluan. Jadi ngomongnya juga terbata-bata gitu Bu. Oh gitu. Terus waktu presentasi yang pernah terjadi gitu ya, itu bagaimana Ibu menghadapi situasi hal tersebut itu ketika Ya Ibu presentasi dulu pastinya ya yang kalau sudah pernah gimana? ya, jadi itu saya merasakan awalnya saya merasa takut ya Bu ya, merasa takut akan dinilai orang lain, khususnya itu kan karena saya berada posisinya di depan umum ya, jadi kayak saya jadi merasa sebagai pusat perhatian. Jadi saya takut, jadi merasa takut kurang persiapan, kurang paham tentang materi yang akan saya sampaikan juga. Jadi saya udah ketakut seperti itu, akhirnya saya juga merasa saya takut gagal gitu loh Bu, takut salah gitu. Terus jadi akhirnya saya timbulnya grogi, was-was, terus juga saya takutnya berbicara di depan orang itu yang lebih pinter, lebih mengetahui tentang materi yang saya sampaikan kayak gitu. Jadi tuh saya tuh pokoknya tuh udah merasa kayak stres duluan gitu lah Bu. Oke, iya Bu ya. Kadang bingung ya mengatasi hal-hal seperti itu ya, grogi duluan, nervous duluan gitu. Baik Bu Windy, kalau gitu ayo deh kita cari solusi bersama bagaimana cara kita mengatasi hambatan yang Ibu alami selama ini. Tapi sebelumnya ada nggak nih hal yang lain yang Ibu ingin tambahkan dari perasaan-perasaan yang udah Ibu ungkapkan tadi? Ya saya sih inginnya ya itu loh Bu ya, lebih percaya diri, terus juga terampil lagi, lebih terampil saat presentasi, terus juga jadi ingin ya public speaking saya itu ya lebih bagus lah Bu. Saya yakin nih dengan bimbingannya dari Bu Yanti, saya bisa mencapai tadi apa yang tujuan yang saya ingin dapatkan, yang saya sudah bicarakan, saya sudah utarakan ke Bu Yanti itu. Mohon bimbingannya dong Bu Yanti ya. Baik Bu Indi, kita sama-sama belajar saja ya Bu Indi ya, kita sharing, semoga dari sharing ini nanti kita mendapatkan solusi bersama. Namun sebelumnya coba ayo Bu Windy kita rancang dulu nih apa rencana Ibu selanjutnya dalam mencapai tujuan yang ingin Ibu presentasikan nanti. Tujuannya apa? Capaian tujuan Ibu apa yang ingin Ibu harapkan, Ibu ingin tuju itu apa? Pastinya ya saya ingin rencananya itu ya pasti mempersiapkan materi presentasi lagi yang lebih baik lagi ya Bu pastinya. Terus juga
saya berencana akan terus berlatih presentasi di depan cermin. Jadi saya berlatih berbicara di depan cermin seperti itu. Dan juga saya ingin mencari feedback dari mentor atau teman-teman setelah saya melakukan presentasi demi perbaikan saya di kemudian hari. Itu loh Bu, rencana saya. Bagus itu Bu Win. Itu udah bagus, rencananya udah keren. Terus sekarang ada nggak prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut untuk nanti presentasi? Prioritasnya apa? Prioritas saya pastinya adalah saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Terus juga berlatih presentasi tadi depan cermin juga. Terus juga nih saya yakin loh Bu, saya percaya bahwa fondasi yang kuat di dalam materi yang akan saya berikan dan juga latihan pastinya akan membantu saya ini mengatasi dari rasa gugup saya dan rasa takut saya, rasa percaya diri saya Bu. Saya yakin itu. Oke. Jadi Ibu sudah memprioritaskan untuk menyiapkan materinya ya di sini ya. Nah, lalu apa strategi Ibu gunakan untuk mencapai tujuan nanti? Kalau boleh tahu. Strategi saya pastinya yang pertama sih saya akan melakukan mencari referensi presentasi yang baik ya Bu, mulai dari YouTube ya, bagaimana menampilkan presentasi yang baik itu seperti apa. Terus juga mempersiapkan slide presentasinya yang menarik, bisa menggunakan animasi di Canva seperti itu ya. Terus juga saya akan berlatih ya Bu, akan berlatih presentasi dengan fokus, dengan intonasi dan gaya tubuh, body language-nya itu ya Bu. Terus saya juga berencana untuk meminta feedback yang konstruktif untuk terus memperbaiki. Jadi dari feedback tersebut sebagai refleksi diri saya untuk menjadi lebih baik lagi dalam presentasi gitu Bu, yang akan saya lakukan strateginya. Keren tuh Bu Indi. Ya Bu, mantap dah. Tadi tuh ya langkah-langkah itu udah sangat baik tuh yang Ibu udah rencanakan tuh ya. Rencana aksinya udah keren, udah terstruktur, udah fokus. Semua itu akan membantu Ibu mengatasi tentang presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini. Jadi Ibu harus konsisten kalau gitu. Baik, sekarang Ibu, saya mau tahu nih komitmennya Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat nantinya apa? Ya pastinya komitmennya. Ya pastinya sih saya berkomitmen itu untuk menyiapkan presentasinya, materi presentasi dengan lebih baik. Terus saya juga berkomitmen untuk terus berlatih presentasi di depan cermin mungkin ya Bu ya. Dan pastinya saya akan terus berkomitmen untuk mencari feedback dari teman atau mentor terkait presentasi yang sudah saya lakukan. Itu Bu. Lalu Bu, siapa saja nih yang dapat membantu Ibu kira-kira dalam menjaga komitmen tersebut? Ya pastinya ya nanti saya akan meminta bantuan pertama sih kepada rekan, kepada teman, terus juga kepada mentor untuk memberikan feedback yang membantu saya untuk berlatih lagi dalam presentasi. Terus juga saya percaya pastinya dengan dukungan, dengan feedback dari mereka tersebut itu dapat menjadikan dorongan motivasi saya untuk sebagai perbaikan. Baik, tadi Ibu saya dengar sudah membuat langkah yang sangat baik. Ibu juga sudah mempersiapkan komitmen rencana aksinya apa saja, terus siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam pelaksanaan tersebut. Lalu bagaimana Bu dengan tindak lanjut dari kegiatan ini nih selanjutnya? Tindak lanjutnya sih ya pastinya saya akan terus berlatih presentasi, terus juga saya akan mencari feedback dari teman, dari mentor untuk meningkatkan kemampuan saya. Terus juga jadi tindak lanjut saya tuh kegiatan ini nih ya tidak hanya untuk fokus sementara aja, bukan hanya untuk sekarang aja, tetapi akan saya lakukan secara kontinu untuk perbaikan saya
di kemudian hari agar meningkatkan pengembangan diri saya juga gitu Bu, agar berkomunikasi lebih efektif lagi seperti itu Bu. Nah, bagus sekali Bu Win, saya sangat mendukung itu. Sepertinya Bu Windy secara nggak langsung nih udah menemukan solusinya. Ya, saya banyak belajar nih. Otomatis secara nggak langsung dari Bu Windy juga kita sama-sama belajar Bu Win. Mudah-mudahan Iya. ya nanti presentasinya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Iya, terima Oke? kasih ya Bu Yanti atas waktunya untuk sharing. Tadi Ibu Sama-sama. jadi mendorong saya untuk melakukan rencana perbaikan buat saya tuh, mendorong saya tuh untuk lebih baik lagi. Mudah-mudahan nih kita semua bisa menjadi partner yang baik, yang selalu memotivasi, mendorong dalam kebaikan pengembangan diri kita ya Bu ya. Amin. Amin. Semangat Bu Windy. Semangat dalam mengerjakan presentasinya. Semangat berpresentasi nantinya. Alhamdulillah, sekarang saya udah lega Bu Yanti dan saya jadi lebih percaya diri. Terima kasih ya Bu Yanti ya. Iya, sama-sama Bu Windy. Tapi ngomong-ngomong nih, mohon maaf nih Bu Windy ya. Saya masih ada jam lagi nih. Nanti kapan-kapan ya, boleh kita lanjut sharing lagi ya. Oke Bu, iya Ibu terima kasih banget loh ya untuk waktunya Bu Yanti ya. Ya Sama. udah. Iya Bu Windy. Iya. Mohon pamit ya Bu Windy ya. Iya Ibu sama-sama. Sampai ketemu. Iya sampai ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.